Hmm? Nak, udah ketemu mainannya? Nek, ini album apa ya? Bentar ya. Lah, ini bukannya album kamu? Bukan. Coba buka. Oh, ini tuh album kakek kamu. Dia sangat suka melihat foto-foto di sini. Emang isinya tentang apa? Ini tuh isinya tentang kemerdekaan bangsa kita loh. Oh. Kamu mau mendengar ceritanya tidak? Boleh, Nek. Ayo duduk sini. Mari kita mulai. Twenty-five seconds, 20 seconds, 15 seconds. Dr. Holloway, leader of the roll, and This may lead to the surrendering of Japan to the Wah, Allies. Jepang akhirnya sudah menyerah dengan Amerika. Aku harus cepat-cepat memberitahukan berita ini kepada golongan muda. Karena ini merupakan kesempatan emas untuk kemerdekaan negara. Hei, apakah kalian semua sudah mengetahui tentang berita terbaru saat ini? Hah? Belum. Emang ada apa? Tadi saya mendengar berita dari stasiun radio Domei yang mengatakan bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Ini ada kesempatan emas bagi Indonesia. Benar, saya juga telah mendengar berita tersebut dari saudara Syahrir. Dan juga saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan ini. Dan juga kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Itu, mari kita sepakat untuk menolak segala janji-janji kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan berjuang sendiri untuk kemerdekaan negara kita ini. Benar kata Bu Darwis. Kemerdekaan ini adalah hak dan juga persoalan bangsa kita yang harusnya kita proklamasikan sendiri. Baiknya, kita segera membujuk Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk segera memutus semua hubungan dengan Jepang. Baik, jika memang kalian semua setuju, bagaimana jika sebagian dari kita datang dan menemui Bung Karno serta Bung Hatta untuk menyampaikan persoalan ini kepada mereka dan membahasnya secara lebih lanjut? Baik, kalau begitu sampai di sini saja pertemuan kita saat ini. Sekarang kalian semua bisa pulang ke rumah masing-masing dan tentunya kita akan menunggu kepastian dari Bung Karno dan juga Bung Hatta. Baiklah kalau begitu, sampai juga sekali. Sekembalinya Soekarno dari Dalat, Vietnam, Wikana, Darwis, dan para pemuda mengunjungi kediaman Soekarno di Jakarta. Lalu, Darwis mengetuk pintu rumah Soekarno. Ada apa kalian datang malam-malam gini? Bung, ada kabar baik bagi kita. Apakah kita boleh masuk untuk bicara lebih lanjut? Memangnya seperti apa kabar kalian sampai harus datang malam-malam gini? Sangat penting, Bu. Sudah, kalau gitu mari masuk. Bung, kami telah mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah itu benar? Benar, Bung. Tapi kita sudah memiliki janji untuk merdeka di bawah Jepang. Tapi Bu, kami semua sudah sepakat bahwa kita akan segera memutus segala hubungan dengan Jepang. Sudah waktunya untuk bersiap, Bung. Iya, dan sudah tiba waktunya bagiku untuk dibunuh. Jika aku memimpin pemberontakan ini dan gagal, aku akan mati, kepala aku akan dipenggal. Begitu juga dengan kau, begitu juga dengan yang lain. Mereka mati ada gantinya, sedangkan aku tidak. Menurutmu,
Siapa yang akan memimpin rakyat jika tiba waktunya nanti, jikalau aku meninggal? Tidak ada waktu lagi, Bung. Kita harus mencari cara untuk melindungi Bung. Ini salah sama sekali. Tidakkah kalian melihat bahwa pemberontakan ini akan berujung pada kegagalan? Kalian mencintai negara kalian, dan aku menghargai semangatmu itu. Tetapi, untuk berhasil dalam pemberontakan, kalian butuh otak yang dingin dan juga taktik. Sekarang, Bung, waktunya kita angkat senjata. Bung, ini adalah kesempatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Sekarang juga kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Sekarang, Bung. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kita sudah siap mengorbankan jiwa dan raga kita. Kan sudah aku bilang, untuk menunggu Jepang. Sekali aku bilang begitu, akan tetap begitu. Tapi, Bung, Sudah, aku tidak mau mendengar desakan kalian. Sekarang pergilah. Bung, jika kau tidak cepat-cepat mengumumkannya malam ini juga, maka besok akan terjadi pertumbuhan darah dan juga pembunuhan besar. Ini batang leherku! Seret aku pojok sana dan sudahilah nyawaku malam ini juga. Tidak usah menunggu sampai besok. Sudah, Bu. Sabarlah. Begini, Jepang adalah masa silam. Sekarang, kita juga harus menghadapi Belanda yang ingin kembali ke negeri ini lagi. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan percaya bahwa negeri sudah siap untuk merdeka, kenapa tidak kalian saja? Kenapa harus Soekarno? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Padahal Jepang sendiri telah menyerah dan kalah. mengapa bukan kita, warga negara Indonesia, yang menyatakan kemerdekaan negara bangsanya sendiri? Kekuatan yang segelintir ini tidak akan cukup untuk menghadapi kesiapan total dan angkatan bersenjata dari Jepang. Bagaimana cara kita bisa mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari tentara Jepang maupun sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan kita sendiri. Baiklah, kalau begitu biarkan kami berlindung pada yang lain. Begini, hasil diperoleh setelah bertemu Soekarno dan Bung Hatta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita, walaupun sudah kita desak seperti tadi. Kita harus mencari jalan keluar dari sini. Kalau kita dapat meyakinkan Bung Karno bahwa ribuan orang sudah siap untuk bangkit dan bertempur, aku bertaruh dia akan percaya bahwa kita akan menang. Mungkin jika saja mereka bebas dari cengkraman Kempetai, mereka akan memiliki pandangan yang sama dengan kita, karena Kempetai selalu mengawasi mereka. Barangkali kita harus melarikannya dari sini dan membawanya ke suatu tempat di mana di sekelilingnya hanya ada orang-orang kita sendiri. Gagasan yang bagus. Ayo kita amankan Soekarno dari pengaruh sekitar. Bagaimana kalau dia dibawa ke tempatku? Di sana, bisa dikatakan tidak ada pengaruh Jepang. Hanya ada satu komandan dan 2 orang dari pejabat sipil. Kita dapat mengamankannya di sana, sembari revolusi berjalan di Jakarta. Dan jika dia tidak ada, kita dapat mempercepat rencana ini tanpa ada yang mengganggu. Ya, kita culik Soekarno dan Hatta. Pukul 3 menjelang subuh, Soekarno masih terbangun. Ia tidak bisa tidur. Soekarno pun terduduk di ruang makan seorang diri untuk menyantap sahurnya. Keadaan sekitar rumah saat itu masih sangat sepi. Ruang makan yang ia tempati langsung menghadap ke pekarangan dan pintunya terbuka sedikit. Kemudian terdengar suara dari balik semak-semak. Dan serombongan pemuda berpakaian seragam masuk secara diam-diam. Duduk. Ada apa lagi ini? Ikutlah dengan kami, Bung. Kemana? Sudah ikut saja. Bung, Jepang akan menembak setiap orang sipil yang terlihat naik mobil di tengah malam. Pakailah ini, Bung. Bagaimana dengan Fatmawati? Bukankah tidak aneh jika orang militer membawa anggota keluarganya? Sudah kalau begitu, tunggu sebentar. Fat, cepatlah bersiap-siap. Jangan lupa kau siapkan kebutuhan Guntur dan kita. Baik mas.
Bentar ya Guntur ya. Tapi mengapa justru rumah ini? Karena rumah ini adalah satu-satunya rumah dekat Ganisum yang cukup besar yang bisa menampung rombongan. Saya mendapatkan pesan dari Jakarta bahwa pemberontakan akan dimulai pada hari ini. Jadi, kami ketua gerakan pemuda kami dan saya sampaikan kepadanya bahwa pada tanggal 15 malam kita akan menghadapi pekerjaan besar. Dan saya meminta bantuan pasukannya untuk membantu peta. Hasilnya, seluruh kota sudah dimobilisir dan siap. Tapi untuk apa? Tidak ada pasukan dalam jumlah besar, tidak ada bom, tidak ada aksi bumi hangus terhadap hidup Jepang. Semua kelihatan sangat tenang. Kalau begini model revolusimu, buatlah sedikit lebih hidup. Bukankah kita sudah setuju untuk menunggu hasil sidang BPKI? Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk merdeka. Jangan sembrono, kalian golongan muda tidak tahu apa-apa. Pak, rakyat sudah terlalu lama menderita akibat Jepang. Berapa lama lagi mereka harus menunggu agar mereka bisa bebas? Baiklah, jika itu yang kalian mau, mari sekarang kita jemput Soekarno ke Rengas Dengklok. Kunto, kau ikutlah bersama kami. Baik, Pak. Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami perintah kalau Bu tidak memulai revolusi pada malam ini juga Sabar, Bu. Menurut saya, lebih baik kita menunggu hasil dari sidang PPKI. Hal yang paling benar dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Saya sudah merencanakan semua ini untuk jalan tanggal 17. Mengapa justru diambil pada tanggal 17? Bagaimana jika hari ini saja, tanggal 16? Saya adalah orang percaya pada hal mistik. Saya tidak dapat menerangkan mengapa angka 17 adalah angka yang suci bagi saya. Bagi saya, angka 17 adalah angka yang sangat suci. Pertama, kita sedang dalam bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. Ini adalah saat yang paling suci bagi kita. Dalam Islam, Al-Quran diturunkan pada tahun 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Angka 17, kesuciannya bukanlah milik manusia. Sudah, Bu. Jangan menunggu lebih lama lagi. Ini adalah kesempatan emas bagi negara kita. Saya setuju. Kita tidak mau bukan menunggu Jepang memberikan kemerdekaan kepada kita. Aku kemari untuk menjemput Bung Karno. Bung, ada yang harus kita bicarakan. Kenapa? Ada apa ini? Bung, apa yang dikatakan para pemuda itu benar. Bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu. Lalu maksudmu, kita harus segera memerdekakan Indonesia? Menurut saya begitu. Karena kekuatan golongan muda yang mensupport kita akan membuat kemerdekaan kita akan terlaksana. Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik, mari kita lakukan. Mereka pulang beriringan menuju Jakarta. Seharusnya, pagi itu ada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk membicarakan isi naskah proklamasi yang dipimpin oleh Soekarno. Namun, saat itu Soekarno sedang diculik. Lalu, Wikana memberitahukan tempat persembunyiannya kepada Subarjo karena ia dianggap sebagai perantara yang paling tepat. Selamat malam, ada yang bisa kami bantu? Kami butuh satu ruangan untuk rapat malam ini. Maaf, tidak bisa Pak, karena kami terikat dengan kebijakan Jepang, di mana pada malam hari tidak bisa ada kegiatan apapun pada malam. Ya, jika ada yang melewat kegiatan bagi jam malam, kami akan menerima pasukan dari Jepang. Kami harus memastikan keamanan para tamu kami. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Sama-sama. Jadi demikian ceritanya. Jadi sekarang bagaimana, Pak? Tenanglah, saya punya kawan. Dia merupakan kepala dari kantor yang menghubungkan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Namanya Laksana. Saya kira dia bisa diminta tolong kali ini. Bapak yakin?
dia akan mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Saya sangat yakin dia merupakan teman baik saya. Baiklah, kalau begitu mari kita kesana saja. Tapi sebelumnya, untuk meminimalisir resiko ini, silakan kalian para golongan muda pulanglah ke rumah masing-masing. Biarkan saya dan Soekarno saja yang menghubungi anggota PPKI lainnya untuk menemani Soekarno dan Hatta. Baiklah. Sebelumnya, rombongan tersebut sempat mengunjungi rumah Jenderal Moichiro Yamamoto, namun ditolak. Mereka pun segera bertolak menuju kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Dai Nippon tidak lagi memiliki kekuasaan di sini, karena kami telah berfungsi sebagai polisi yang diperbantukan oleh sekutu. Kami minta maaf. Kami telah berjanji tentang kemerdekaan, tetapi pada kenyataannya kami tidak bisa mengubah status quo. Pihak militer tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membantu Anda. Biarkan saya menjelaskan. Kami berusaha untuk memberikan kemerdekaan bagi negara kami dengan jalan kekerasan jika diperlukan. Tetapi andai kata Gun Seikan mau menutup mata dan tidak ada campur tangan yang aktif dari pihak militer, tentu hasil akan sangat baik untuk kedua belah pihak. Biarkanlah kami memperjuangkan kemerdekaan bagi negara kami. Lagi pula tidak ada niatan sama sekali untuk melawan Anda. Kami hanya berusaha memberikan kemerdekaan bagi negara kami. Selamat malam, Tuan. Maaf mengganggu malam-malam begini. Tuan, apakah Tuan berkenan jika rumah Tuan kami gunakan untuk merumuskan teks proklamasi kami? Tentu saja, boleh. Silakan masuk. Dengan apa kita akan mengetik naskah proklamasi? Jika perlu, saya pinjamkan mesin ketik milik saya. Miyoshi, tolong ambilkan dari kamar. Baik, Tuan. Tuan. Terima kasih. Tuan, apakah Anda memiliki mesin ketik lain yang menggunakan huruf Latin? Kami tidak mungkin mengetik naskah proklamasi menggunakan huruf kanji. Saya rasa Dr. Herman Kender memiliki mesin ketik bahasa Latin. Segera ambil gunakan jeep milik saya. Baik, Tuan. Saya akan segera berangkat. Terima kasih, Tuan. Permisi, Tuan. Ini, Tuan. Terima kasih. Maaf mengganggu. Saya izin ke kamar dulu. Lanjutkan saja perumusannya. Kita telah menyelesaikan rancangan proklamasi ini. Saya benar-benar berharap bahwa saudara-saudara sekalian menyetujui rancangan proklamasi ini, sehingga kita dapat berjalan terus dan dapat menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar ini hari. Jika saudara-saudara sekalian setuju, silahkan menandatangani teks proklamasi ini besok siang, sehingga saya dapat memberikannya pada PPKI. Kami tidak mau dibawa-bawa segala badan-badan dulu Jepang, seperti badan persiapan,
Dan kami juga tidak suka jika ada orang-orang yang tidak ada usahanya ikut campur dalam hal ini. Mungkin nanti proklamasi ini akan ditunda-tunda lagi. Baiklah semua yang ada di sini ikut menandatangani teks proklamasi supaya menjadi objek bersejarah bagi negara kita. Kita bisa ambil dari Declaration of Independence milik Amerika Serikat, di mana semua anggotanya ikut memberikan tanda tangan pada teks tersebut. Ya, bagaimana jika kita menyamakan teks ini dengan Declaration of Independence Amerika? Maaf Bung, tapi pendapat itu sama sekali tidak bisa diterima. Mereka yang sama sekali tidak menyumbang untuk persiapan proklamasi, tidak berhak untuk menandatangani. Saya kira tidak ada yang keberatan jika Soekarno dan Hatta yang menandatangani proklamasi kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia. Baiklah, jika begitu, maka saya dan Bung Hatta akan menandatangani teks proklamasi ini. Ti, tolong ketik ini. Siap, Bung. Sudah selesai, Bu. Terima kasih, Ti. Kalau begitu, kita hanya perlu memikirkan lokasi untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini. Apakah saudara sekalian ada ide? Bagaimana dengan lapangan Ikada? Rakyat di sekitar kota Jakarta telah diserukan untuk berbondong-bondong datang ke sana pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Dan adalah wajar jika kita datang ke sana untuk membacakan proklamasi itu. Begini, lapangan Ikada adalah lapangan umum, dan sebuah sidang umum yang tidak diberitahukan terlebih dahulu pada penguasa militer dapat menimbulkan bentrokan kekerasan antara rakyat dengan penguasa militer. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Maka dari itu, saya minta saudara-saudara semua untuk datang ke Pegangsaan Timur nomor 56, sekitar pukul 10 pagi. Karena terburu-buru, Sayuti Melik tidak sempat membuat salinan naskah proklamasi. Maka, BM Dia selaku jurnalis sekaligus saksi perumusan teks proklamasi menyimpan teks otentik tersebut sebagai bukti penting. Pada pukul 8 pagi tanggal 17 Agustus 1945, 2 jam sebelum Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beliau menderita demam dan suhu badannya tinggi. Perkiraan semula adalah karena beliau kelelahan akibat kurang tidur saat menyusun teks proklamasi bersama rekan-rekannya. Dr. Soeharto, dokter pribadi Soekarno kemudian datang ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Cikini, Jakarta. Setelah diperiksa, ternyata Bung Karno kembali menderita malaria yang sebelumnya sudah pernah kambuh di Pengasingan. Dr. Soeharto pun memberinya obat untuk diminum. Permisi. Bagaimana keadaannya? Sudah lebih baik. Ya udah, biar saya cek dulu. Tarik nafas. Lagi. Ya, keadaannya sudah cukup membaik. Saya berikan vitamin agar Anda bisa minum. Saya taruh di sini ya. Mas, bagaimana keadaanmu, Mas? Ya, sudah lebih baik. Ayo bangun dulu, Mas. Ini Mas, diminum dulu ya.
Cepat sembuh ya, Mas. Ya, makasih, Fat. Aku tinggal dulu ya, Mas. Meskipun begitu, ia tidak dapat tidur. Soekarno langsung ke meja tulisnya dan duduk di sana selama berjam-jam. Karena apa yang bergelora di dadanya lebih hebat daripada serangan malaria yang dideritanya. Ia mulai menulis petunjuk demi petunjuk untuk para pemimpin bangsa hingga berlusin-lusin surat. Hingga akhirnya ia tidak kuat. Memang ia sangat ingin untuk bangkit dan bekerja lagi. Tapi apa dikata saat tubuh sudah tak berdaya? Ia pun menuju tempat tidurnya dan perlahan mulai tertidur. Pagi itu, banyak rakyat yang berkumpul di depan rumah Soekarno sambil membawa sekop, golok, tongkat, atau apa saja yang dapat mereka bawa. Hatta belum datang. Aku tidak akan bacakan proklamasi tanpa Hatta. Bagaimana kabarmu? Apakah kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Apakah kau masih kuat untuk menjelang hari ini? Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk bangsa kita. Akan sangat tidak pantas jika saya tidak datang. Baiklah, kalau kau memang sudah merasa baikan, segeralah bersiap-siap. Bu, sepertinya kita membutuhkan pengeras suara dalam pembacaan proklamasi. Baik, Bu. Saya akan segera mencarikannya. Segera disiapkan secepatnya. Siap, Bu. Terima kasih. Bu, dengan apa kita akan mengibarkan sang merah putih? Kita membutuhkan sesuatu untuk mengikatkan sang merah putih. Coba carikan sebuah tongkat yang layak digunakan untuk tiang bendera. Siap, laksanakan. Titipkan salamku untukmu pahlawan. Tumpah darah dan tikaman untukku yang kalian perjuangkan. Merah darah melekat mengenang semangat kalian. Putih bersih hati kita, menuju gerbang kemerdekaan yang menyingsing. Jangan pernah kau lupa, 1000 pemuda yang meregang nyawa, agar sang saka bisa berdiri di puncak negeri kita tercinta. Tidak ada apa-apa, hanya ada sedikit yang kupikirkan. Apakah bendera yang kau cemaskan? Tidak usah khawatir, aku sudah menyelesaikannya. Memang kamu bisa aku andalkan. Sudah, siap-siap dulu. Kamu harus ingat, sampai waktu mati, cintamu akan selalu bersemayam dalam hatiku. Yutri, kerek bendera itu. Tidak mau, lebih baik saudara Latif saja. Dia kan dari peta. Oh begitu, baiklah. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Anda untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling penting. Selama beberapa dekade, kita, rakyat Indonesia, telah berjuang untuk kebebasan negara kita. Bahkan selama ratusan tahun. Kini telah hadir saat ketika benar-benar kita mengambil nasib tindakan kita sendiri dan nasib negara kita ke tangan kita. Hanya suatu bangsa cukup berani untuk mengambil nasib ke dalam tangannya, dapat berdiri dalam kekuatan. Oleh karena itu, semalam kami telah musyawarah
bersama dengan tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia bahwa pengumpulan deliberatif dengan suara bulat berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Saudara, bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu dengan nama proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tolong siarkan berita kemerdekaan Indonesia kepada khalayak umum, agar mereka tahu bahwa negara kita sudah terbebas dari penjajah. Siap, Bung. Siarkan sebanyak 3 kali. Siap, laksanakan. Saudara-saudara, dengan ini saya mengabarkan bahwa Indonesia telah merdeka. Hari ini, tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 pagi, telah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan oleh halayak ramai. Saya ulangi sekali lagi bahwa Indonesia telah merdeka. Saya ulangi bahwa Hentikan pilihan ini! Tidak! Ini namanya proklamasi atau kemerdekaan! Ya, tidak ada. Kalau sudah hentikan itu! Hentikan urusan kamu! Hentikan itu! Setelah itu, Jepang kemudian menyegel kantor berita Domei pada 20 Agustus 1945. Selamat pagi rakyat Indonesia. Dengan bangga, saya mengumumkan bahwa Indonesia telah bebas dari belenggu penjajahan. Kita tidak perlu lagi merasakan penderitaan atau berurusan dengan kaum penjajah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia telah merdeka, merdeka. Ada baiknya jika kita ikut menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ini melalui surat kabar, poster, pamflet yang disebar kepada masyarakat luas. Ide yang bagus, mari segera kita siapkan. Setelah itu, BM Dia bersama Sayuti Melik mulai menempelkan poster-poster mengenai berita kemerdekaan pada dinding-dinding rumah rakyat dalam jumlah banyak. Sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu pelantikan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir adalah pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden. Keesokan harinya, pada tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI dilanjutkan untuk melantik 12 menteri dengan 4 menteri pusat dan 8 orang gubernur. Akhirnya, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan kembali di lapangan Ikada
setelah sebelumnya sempat gagal. Suasana haru dan bahagia mewarnai lapangan tersebut saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dengan penuh rasa bangga. Percayalah rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara memang percaya kepada pemerintah Republik yang akan mempertahankan proklamasi kemerdekaan itu, kami tetap akan mempertahankan negara Republik Indonesia walau dada kami dirobek-robek. Maka berilah kepercayaan kepada kami dengan cara tunduk pada pemerintah dan juga tunduk pada disiplin-disiplin. Sekarang pulanglah dengan tenang. Tinggalkan rapat ini sekarang juga dan pulanglah dengan tertib. Tunggu perintah dari pemimpin kalian di daerah-daerah. Sekarang pulanglah dengan tenang. Jangan ada keributan. Akhirnya, semua terbayarkan. Nah, begitu ceritanya, Nak. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata panjang juga ya cerita di balik kemerdekaan kita. Iya, dan semoga kita bisa mempertahankan kemerdekaan ya. Bagaimana caranya, Nek? Yang pertama itu, kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan. Oke? Untuk kalian penerus bangsa, cerita tua ini mungkin hanya akan jadi debu seiring purnama berganti. Tapi, izinkan aku untuk bercerita. Tiada pernah ada rasa gentar untuk melangkahkan kaki, bagaikan perisai serta pedang yang selalu bertahan dan merajam. Saudara, pernahkah kau kenal rasa sakit ini? Selalu terasa tak pernah hilang. Aku berteriak, hentikan! Kata itu selalu terucap, bukan pada saat nyawaku nyaris melayang, tetapi saat sang saka diinjak-injak oleh orang lain. Merah putih selalu kubela, meski detak jantung ini harus kuberikan untuk tanah tercinta. Kini, kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi kami adalah kepunyaanmu. Kaulah sekarang yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Kenanglah pengorbanan kami. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca pengala daripada masa yang akan datang. Pagi-pagi makan bubur. Sambil lihat cendrawasih. Semoga dapat menghibur. Sekian dan terima kasih. Guys, kemarin gue ditanya sama Bu Esti kenapa gue pakai kacamata hitam, terus gue jawab aja, iya soalnya masa depan gue cerah. Ada apa?